Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Kakak sangat pintar, dia benar-benar yang saya pilih, suara lembut itu keluar lagi, dan itu membuat rambut orang berdiri, bukankah semua orang yang datang ke sini, Anda akan mengatakan ini, mata Xiaoyan dingin, dan sepertinya sesuatu yang baik tidak bisa ada di sini, itu lebih seperti ditekan di sini. Apa yang harus dikatakan? Saudaraku, aku sudah menunggu di sini, untuk waktu yang sangat lama, aku telah menunggumu. Terpisah dari jarak jauh, semua orang tidak bisa melihat satu sama lain dengan jelas, dan alasan utama mengapa Xiaoyan tidak berani mendekat adalah karena dia tidak bisa merasakan napasnya, tepatnya, nafas yang tidak menentu, mungkinkah roh api yang keluar dari nyala api keheningan. Xiaoyan berpikir dalam hatinya, tetapi sama sekali tidak ada pikiran, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup di tempat seperti ini, dia pasti tidak bisa mengambil risiko dengan mudah, di bawah telapak kakinya, akumulasi berkedip Xiaoyan secara paksa ditinggalkan. Dia bisa dengan jelas merasakan bahaya di sini, mungkin pembentukan lautan batu giok pemurnian tubuh yang terbakar ini terkait dengan wanita ini. Saudara Ruo, mengapa kamu tidak patuh? Aku mengatakan semuanya, aku tidak akan menyakitimu jika kamu datang, tetapi sekarang kamu tidak patuh, aku akan marah. Suara yang awalnya ringan dan lembut menjadi tajam dan menusuk pada saat ini, dan nyala api seluruh laut giok pemurnian tubuh terbakar sepertinya diselimuti nitrat, sialan sepertinya aku telah memprovokasi keberadaan yang seharusnya tidak diprovokasi. Pada saat ini, seluruh laut giok pemurnian tubuh terbakar, jika dilihat dari atas, tiba-tiba berubah menjadi pusaran air besar, dan anti-inflamasi adalah pusat pusaran air. Pada saat ini, tidak mungkin untuk keluar dari lautan batu giok pemurnian tubuh yang terbakar. Kemudian api ini menghancurkan tubuh batu yang terbakar, ledakan, nyala api mengamuk, dan dalam sekejap, tubuh cermin tulang Xiaoyan meledak hidup-hidup, beberapa lubang darah, mata Xiaoyan segera berkedip, dan telapak kakinya maju selangkah dan menghilang tiba-tiba, dan kecepatan perampok petir kemudian jiwa penggerak dapat membawa Xiaoyan keluar dari tempat berbahaya manapun. Hilangnya tubuh Xiaoyan segera mengejutkan wanita itu, dan kemudian dia sangat marah, dan seluruh laut pemurnian tubuh terbakar memicu gelombang yang menakutkan, seolah-olah menghancurkan semua keberadaan di sini. Adapun Xiaoyan datang ke laut api penyucian tubuh terbakar, dia datang langsung ke akhir, dia membantu melihat laut api penyucian tubuh terbakar yang melonjak penuh kebencian, bagaimana bisa ada kerusuhan seperti itu di laut giok pemurnian tubuh terbakar ini. King Teng berkata dengan dingin, pasti orang yang turun untuk membangun kota King Wuya, saat ini, tubuhnya terluka parah, dan api di sekitarnya sama sekali tidak bisa mereka tahan, yang mulia, dan mereka pasti akan bisa mendengarnya. Jika Anda ingin datang untuk menyelamatkan Paviliun Pil Emas 9 Suan bersedia membiarkan Yang Mulia menjadi penatua Krypton, dan saling memberi ramuan ilahi, dan King Teng tahu bahwa kekuatan mereka melampaui itu. Jika dia tidak ingin melakukan hal lain, dia harus dihancurkan di sini, dengan kekuatan jiwa alam api, dia memang bisa mendengar permintaan King Teng. Sekarang, jika Anda telah memperoleh produk ilahi atau dan Fang tingkat yang lebih tinggi, Anda hanya dapat mengandalkan wakil Master Aula 79 Suanjin dan Paviliun Dewa Kekacauan untuk memiliki kekuatan jiwa Void, dan Master Aulanya mungkin bahkan lebih kuat. Ya, itu untuk membunuhnya dan mengambil api. Jika itu adalah api alam Dewa 9 Surga, itu tidak akan banyak membantuku. Jiuyan membuat trade-off, dan dia bahkan tidak perlu bergerak, kekuatan laut giok pemurnian tubuh yang terbakar ini dapat memusnahkan mereka di sini. Pada saat itu, asal api mereka akan menjadi milik mereka, tetapi itu hanya akan mengurangi peradangan, dan jantung api di dunia lain akan dibatasi oleh aturan dunia. Dan sekarang Xiaoyan tidak kekurangan jantung api, dan itu tidak banyak berguna baginya. Untungnya, lebih baik menang, jika dimusnahkan, itu akan menjadi perseteruan jangka panjang dengan Paviliun Jiuxuan Jindan, mengingat, ditambah para dewa, seperti Jin dan Taiksu bertarung, tidak perlu menyelesaikan perseteruan terlalu banyak. Xiaoyan mengangkat tangannya, celah kosong kecil muncul, dan pada saat berikutnya, King Teng dan 5 orang lainnya menyapu keluar darinya, tampak malu, seolah-olah mereka telah dilemparkan ke bagian atas obat untuk memurnikan ramuan obat. King Teng tidak baik. Setelah melihat Xiaoyan, dia tersenyum kecut.
Memeluk tinjunya dan membungkukkan tangannya, terima kasih saudara telah membantu. Dan kemudian nama Paviliun 9 Suan Jin dan adalah King Teng. Jika saudara tidak menyukainya, Anda dapat datang ke Paviliun 9 Dewa 9 Surga 9 Suan Jin dan saya sebagai tamu. Penatua King baik, Xiao Yan setuju dengan sangat sederhana. Terima pertama, jika Anda membutuhkan Ruo Zen untuk pergi ke 9 surga, alam dewa juga memiliki tempat tinggal, saudara menemukan sesuatu di bagian bawah ini. King Teng bertanya, tidak mengherankan, kemungkinan besar disebabkan oleh Xiao Yan. Jika dia juga bertanya dari samping, saya tidak tahu jalannya, saya hampir mati di dalamnya, dan saya berencana untuk masuk dan melihat-lihat. Xiao Yan berkata, tidak. Menunggu King Teng berbicara, dia melangkah keluar lagi dan masuk melalui jiwa lubang kosong Moteng setelah Xiao Yan pergi. Alisnya berkerut, dan dia hampir mati di dalam, dan sekarang dia masuk lagi, bukankah dia mencari kematian? Gerakan abnormal yang muncul tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia datang ke kejauhan dari sosok yang jauh sebelumnya lagi. Tapi sepertinya dia tidak bisa bergerak, jika tidak, dia tidak akan memanggil sepanjang waktu. Xiao Yan di masa lalu, apa tujuanmu? Katakanlah, jika aku ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikanku. Xiao Yan memandang sosok di kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, yang terakhir segera mereda, dan kemarahan menjadi tenang di sini. Saudaraku, aku hanya ingin keluar dari sini. Apakah kamu roh api yang lahir dari api diam? Dilihat dari cara yang dia gunakan untuk mengendalikan seluruh lautan api penyucian yang terbakar, dia mampu mengendalikan api pemadam ini, dan hanya roh api yang bisa melakukannya. Orang-orang di sini sangat jauh, tetapi tidak ada yang mau membantu saudara laki-laki saya, tetapi dia bersedia membantu saya. Mengapa Anda disegel di sini? Siapa yang disegel? Yu Xiaoyan bertanya, pada saat yang sama, Anda mencoba mencari tahu latar belakangnya. Saya hidup berdampingan dengan Silent Flame, tetapi saya tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan disegel oleh penguasa kehidupan sebelumnya, dan saudara laki-laki saya berjanji untuk membiarkan saya pergi setelah saya mendapatkan Flame pengorbanan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Suara itu terus datang. Penindasan api tahu bahwa dia sangat berbahaya, tetapi semakin berbahaya, kesempatan itu juga tersembunyi di dalamnya. Ya, tetapi Anda harus berbicara tentang bagaimana membantu Anda mengurangi peradangan. Ditanya, saudaraku, aku merasa ada kera api lain di tubuhmu, dan hanya dengan kekuatan mereka kamu bisa mematahkan belenggu. Jadi saudaraku, kamu harus datang ke sini. Xiao Yan memikirkannya, tetapi dewa itu masih tidak bertindak gegabah. Hal berisiko seperti itu masih diserahkan kepada klon Yuan Shen cermin kuno untuk berurusan. Klon Yuan Shen mendekat, dan secara bertahap mendekati sosok ini, dan penampilannya secara bertahap melihat bahwa ada dua rantai yang dibentuk oleh api, mengunci lengannya, dan tubuhnya tampak lebih ramping. Anggun tampaknya mengalir keluar dari kecepatan magma, lekukannya berada di bawah cahaya api, menjulang, kulitnya bukan warna daging dan darah, tetapi lebih seperti kaca merah tembus pandang. Sepasang mata adalah emas yang paling murni yang meleleh, nyala api yang ekstrim. Ia telah menyulap keindahan yang begitu indah, tetapi blokadenya, pasti tidak ada alasan sederhana untuk diblokir. Saudaraku, aku butuh nyala apimu untuk melakukannya. Lepaskan belenggu untukku, aku bisa berjanji untuk membantumu, tetapi tidak sekarang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.